Iya, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kita akan membahas heutagogy. Kedua, teori connectivism. Dan yang ketiga adalah self-personalized. Nah, yang pertama, heutagogy. Pernahkah kamu mendengarkan kata heutagogy? Heutagogy berasal dari bahasa Yunani yang berarti diri sendiri. Dalam konteks pembelajaran, heutagogy ini didefinisikan oleh Chris Kenyon dan Stewart Hasse. Mereka berdua menyebutkan bahwa heutagogy menerapkan pendekatan yang holistik, yang mengembangkan kemampuan belajar, yang mana peserta didik sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran mereka sendiri dan sebagai hasil dari pengalaman pribadi. Dengan kata lain, heutagogy adalah pendekatan yang menekankan pada otonomi dan kemandirian peserta didik untuk menentukan cara pembelajarannya sendiri atau in self-determined. Peran guru dalam pendekatan heutagogy adalah memfasilitasi pembelajaran siswa dan memberikan bimbingan, sedangkan siswanya secara aktif untuk menentukan bagaimana ia belajar. Konsep pendekatan heutagogy adalah pembelajaran berulang ganda dan refleksi diri. Pembelajaran berulang ganda adalah pembelajaran yang mana siswanya belajar bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan, tetapi mengevaluasi diri sehingga bisa mengubah cara pandang dan keyakinan dirinya. Seperti contohnya pada skenario siswa yang mendapat nilai matematika yang rendah. Pertanyaan yang muncul dalam dirinya, mengapa pembelajaran saya tidak efektif? Apa yang harus saya lakukan? Mendalami pemahaman konseptual, berdiskusi dengan guru, dan juga mengubah cara pembelajarannya. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang ia tentukan atau jalankan sendiri. Manfaat dari konsep heutagogy, yakni pembelajaran yang ditentukan sendiri, adalah dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas siswa. Kapabilitas yang dimaksudkan adalah kepercayaan diri atas kompetensi yang dimilikinya untuk dapat mengambil tindakan, memecahkan masalah, dan dapat beradaptasi pada situasi yang baru. Konsep heutagogy ini dapat diterapkan dalam pendidikan jarak jauh, asalkan ada 3 kriteria yang perlu dipenuhi. Pertama adalah teknologi yang dipakai dalam pendidikan jarak jauh tersebut. Kedua adalah profil peserta didik, yang mana merupakan peserta didik yang telah memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan belajar mandiri. Dan yang ketiga adalah otonomi belajar. Otonomi belajar adalah kemampuan siswa dalam mengendalikan dan bertanggung jawab untuk proses pembelajaran yang ia tentukan sendiri. Hai, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Seni mengenai heutagogy. Selanjutnya kita akan bahas apa ya? Yes, perkenalkan, nama saya Ika. Kita akan membahas tentang teori kognitivisme. Teori kognitivisme itu apa ya? Yuk kita lihat selanjutnya. Teori kognitivisme diperkenalkan pertama kali oleh John Simon. Teori kognitivisme merupakan suatu gagasan mengenai pembelajaran di abad 21, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Teori kognitivisme merupakan sebuah teori pembelajaran pada era digital atau era teknologi. Teknologi ini sangat sesuai dengan pembelajaran pada abad ke-21 yang ditandai dengan keterampilan digital dengan berpikir berkritis, menyelesaikan masalah, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu ada prinsip teori kognitivisme, yaitu
Yang pertama, pembelajaran yang malahan terletak pada keragaman. Jadi pembelajaran sebagai proses menghubungkan berbagai sumber informasi dengan melihat keterkaitan antara bidang, ide, dan konsep. Pengetahuan yang akurat dan terkini adalah tujuan dari pembelajaran. Di sini kemampuan memilah dan mengelola informasi untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ini tadi sudah menjelaskan mengenai prinsip. Sekarang menjelaskan mengenai peran teknologi, teori kognitivisme apa saja ya? Dalam teori kognitivisme, teknologi merupakan fasilitas antara kolaborasi antara sumber daya, seperti kolaborasi antara peserta didik dan sumber dayanya. Internet, media sosial, platform pembelajaran online, dan alat digital lainnya memungkinkan peserta didik untuk terhubung dengan jaringan yang luas, berbagai informasi, membangun pengetahuan secara kolektif. Jadi tidak hanya mengandalkan yang di sini saja, tapi bisa mengakses dengan lebih luas lagi. Selanjutnya ada contoh penerapan teori kognitivisme. Yang pertama, pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu apa ya? Pembelajaran daring adalah pemanfaatan platform e-learning, forum diskusi, media sosial untuk menghubungkan peserta didik dengan materi pembelajaran antara peserta didik yang satu dengan yang lain, serta memberikan tambahan guru. Guru dapat memberikan materi pembelajaran melalui online dengan platform e-learning seperti Zoom, seperti itu. Selanjutnya, forum diskusi online bisa melalui chat WA, bisa menggunakan media sosial, ada YouTube, selanjutnya ada TikTok, ada Instagram, Twitter, dan sebagainya. Dalam penggunaan media sosial ini dalam pembelajaran menghadirkan ahli goblal dengan percakapan kelas yang yaitu tadi seperti pemanfaatan Twitter, pemanfaatan TikTok, pemanfaatan Instagram, dan pemanfaatan YouTube. Dengan hal itu pembelajaran tidak hanya dengan pembelajaran yang hanya di kelas saja, tapi bisa menggunakan jarak jauh. Jadi pembelajarannya bisa beragam. Teori kognitivisme memberikan pandangan baru mengenai bagaimana pembelajaran berlangsung secara daring atau pembelajaran secara online. Hal ini tidak terlepas dengan penggunaan teknologi digital yang berlangsung secara masif dan secara perlahan terintegrasi dengan proses belajar mengajar. Itu tadi ada yang Kak Seni jelaskan teori heutagogi dan saya Ika mengenai teori kognitivisme. Dan ada lagi, apa ya? Cek video selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Ika atas penjelasannya. Kita menuju ke selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, aku nanya, pernahkah kalian ngerasain bosan atau frustasi saat belajar di kelas? Atau ngerasa materinya itu terlalu cepat, maybe terlalu lambat, atau bahkan gak relevan sama sekali? Kalau iya, kita sama. Tapi, coba bayangin, kalau andai kata ada cara belajar yang sepenuhnya dirancang khusus untuk kita. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran personal atau personalized learning. Apa sih sebenarnya personalized learning itu? Sederhananya, ini adalah pendekatan pendidikan yang enggak lagi menggunakan sistem one for all atau satu untuk semua. Sebaliknya, tujuan belajar, materi, dan bahkan kecepatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan. Selain disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan minat dan juga kemampuan masing-masing dari kita. Jadi, gak ada nih yang namanya ketinggalan pelajaran atau malah kecepatan sehingga harus menunggu temen yang lain. Everybody, semua orang bisa belajar dengan cara yang paling efektif untuk mereka. Nah, konsep ini terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama, kecepatan yang fleksibel. Kita bisa maju secepat apa yang kita mau, atau selambat yang kita butuhkan untuk benar-benar memahami suatu topik. Nggak ada tekanan untuk mengejar target yang sama dengan orang lain.
karena kita tidak berlomba dalam belajar, ya kan? Lalu yang kedua, yaitu jalur yang disesuaikan. Kita bisa milih jalur belajar yang paling menarik bagi kita. Misalnya nih, kalau kita suka visual, kita bisa belajar lewat video. Kalau kita suka praktek, bisa belajar langsung lewat proyek. Atau kalau kita suka tulisan, kita bisa belajar menggunakan bacaan. Nah, pilar yang ketiga dan yang paling penting adalah rasa kepemilikan oleh peserta didik atau the learner atau yang belajar itu. Artinya, kita menjadi kapten dari kapal belajar kita sendiri. Kita itu aktif dalam menentukan apa yang ingin dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Nah, ini membuat proses belajar jadi jauh lebih bermakna dan bermotivasi. Tentu aja, semua hal di atas tadi itu tidak mungkin tanpa bantuan teknologi. Ya karena kita kan di teknologi pendidikan nih. Kita tahu bahwasanya teknologi memainkan peran penting dan krusial dalam mewujudkan pembelajaran personal. Ada yang namanya Adaptive Learning System, yaitu sistem pintar yang bisa adaptif atau adaptif menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan materi secara real time, menyesuaikan materi berdasarkan jawaban dan performa kita, dan juga kalau kita kesulitan dalam suatu topik nih, sistem akan memberikan materi tambahan. Kalau kita udah pintar nih, sistem akan membawa kita ke level yang selanjutnya. Jadi terus beradaptasi. Kemudian ada learning analytics. Learning analytics ini kayak kita tuh punya ASPRI, asisten pribadi, tapi dalam bentuk teknologi nih. Nah, asisten pribadi kita ini menganalisis data belajar kita untuk memetakan kemajuan, mengidentifikasi di mana kita butuh bantuan, dan ngerekomendasiin sumber belajar yang paling pas. Selain itu, teknologi juga memungkinkan penyajian konten yang dinamis dan terkurasi. Jadi, kita bakal mendapatkan materi yang up to date, materi yang terkini, hot news, bukan materi-materi yang udah ketinggalan zaman. Tapi, materi yang up to date tadi, itu juga disajikan dengan cara yang unik, cara yang menarik kita. Something that interests us to learn, kan gitu. Nah, pada dasarnya, personalized learning, yang tadi kita bahas barusan, itu mengubah pendidikan, itu misalnya tuh kayak gini, pendidikan yang dari awal seperti jalan tol satu arah, itu diubah menjadi peta petualangan yang luas, di mana tiap orang itu punya jalur sendiri untuk mencapai tujuan. Jadi nggak usah bareng-bareng nih, satu kayak di jalan tol, tapi peta yang luas. Nah, penggunaan teknologi canggih itu tidak cuma gunain teknologi aja, tapi gimana cara menghargai keunikan individu dan memberdayakan mereka menjadi pembelajar seumur hidup. Karena setiap orang kan personalitinya beda-beda nih. Dan kita juga harus belajar sampai akhir hayat. Nah, itu aja dari kami. Menurut teman-teman sekalian, apakah ini bisa menjadi masa depan pendidikan? Atau mungkin dari teman-teman sekalian ada yang pernah mempraktekkan atau pernah mengalami hal-hal yang di atas, nah mungkin bisa di-sharing setelah ini dengan kita. Ya, begitulah presentasi dari kelompok 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan see you next time. Bye-bye. Oke, take two, cut.